Baik, sebelumnya izin dokter, perkenalkan nama saya Panjarin Anik, dengan NPM 221801112. Di sini saya coba izin untuk membuat resume ataupun review ulang dari kuliah yang dokter ampu, yaitu yang pertama nanti mungkin dari sistem reproduksi wanita, kemudian ada juga nanti mata dan juga telinga. Baik, kita langsung mulai saja. Untuk yang pertama di reproduksi wanita, kita akan belajar tentang ovarium. Nah, pada ovarium itu sendiri, nanti ovarium akan dilapisi oleh suatu lapisan sel gepeng ataupun sel kuboid selapis yang akan disebut nanti dengan epitel germinal. Nah, kemudian epitel germinal itu akan bersambungan dengan mesotelium peritoneal visceral. Nah, di bawah epitel germinal ada sebuah lapisan jaringan ikat padat yang disebut dengan tunika albuginea. Jadi di bagian ini tunika albuginea. Kemudian ovarium itu sendiri terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama itu korteks dan juga ada medula. Nah, untuk korteks sendiri terdapat banyak folikel yang sebuah folikel ovarium itu terdiri atas oosit dan juga dikelilingi lebih oleh satu atau lebih epitel seperti itu. Nah, folikel yang sering dijumpai pada ovarium itu bisa berupa folikel primordial, kemudian ada folikel primer, kemudian folikel matur ataupun folikel dewasa. Jadi folikel primordial ini tadi, kemudian ada folikel primer, sama ada folikel matur ataupun folikel dewasa gitu. Yang ini folikel yang sudah matang gitu. Kemudian ada corpus luteum sama si folikel atretik seperti itu. Kemudian di bagian medula sendiri, medula itu sendiri merupakan bagian terdalamnya ovarium gitu. Bagian terdalam ovarium, kemudian si medula ini sendiri dia mengandung jaringan ikat longgar dan juga pembuluh darah yang memasuki organ melalui hilum, kemudian dan mesenterium yang menahan ovarium. Jadi di medula ini kita lihat ada struktur pembuluh darah di medula yang melalui hilum tadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada corpus luteum. Di sini corpus luteum itu jadi nanti setelah ovulasi itu sel-sel granulosa dan sel TK interna folikel ovarium tadi akan menyusun diri atau bersatu gitu membentuk suatu kelenjar endokrin. Nah, maksudnya yang ovarium yang bersatu itu tadi disebut dengan corpus luteum gitu. Nah, terus kemudian nanti si corpus luteum ini akan mengalami regresi, kemudian regresi ini akibat penurunan dari sekresi progesteron. Nah, setelah itu akan terjadi menstruasi yang akan mengakibatkan pelepasan dari sebagian mukosa uterus. Nah, sisa dari sel degenerasi dan regresi akan difagositosis oleh makrofag. Nah, setelah proses fagositosis itu sendiri, nanti fibroblas akan memasuki daerah dan membentuk part jaringan ikat padat yang nanti akan disebut dengan corpus albicans gitu. Nah, ini gambaran histologisnya. Di sini tadi bisa kita lihat mulai dari terdapat tadi dari oosit primer sampai oosit dewasa ataupun yang matur gitu. Nah, folikel matur ini sendiri dia disebut dengan folikel de Graaff gitu. Ini sama untuk gambaran histologis yang ada di lab. Nah, corpus albicans tadi, dia sel-sel granulosa yang menyusun diri gitu, yang menyusun diri dan membentuk suatu kelenjar endokrin. Oke, kemudian yang selanjutnya kita melanjutkan dengan tuba uterina. Jadi di tuba uterina itu sendiri adalah dua tabung berotot yang memiliki panjang sekitar 12 cm gitu. Kemudian tuba uterina itu sendiri terdiri dari yang pertama ada infundibulum. Oke, kemudian
nanti setelah itu ada ampula, kemudian ada ismus tuba uterina, kemudian ada bagian uterus atau intramural yang melalui dinding uterus gitu. Nah, dinding dari tuba uterina terdiri dari lapisan mukosa. Nah, mukosa tuba uterina dilapisi oleh epitel silinder selapis, kemudian lapisan muskularis terdiri dari dua lapisan otot, yaitu lapisan otot sirkular dalam dan juga lapisan longitudinal luar. Jadi lihat dari ini, lapisan longitudinal luar sama otot inner sirkularnya gitu. Kemudian, oke, kita melanjutkan dari nih, ini bagiannya tadi ampula, tuba uterina, kemudian ada ismus tuba uterina, ini ismusnya, dia seperti membentuk lumen seperti itu. Oke, di sini ada gambaran skematiknya. Ya, ini yang selanjutnya kita melanjutkan ke uterus. Nah, uterus ini sendiri disebut juga dengan regenerasi endometrium. Di sini gambar preparatnya. Di sini terlihat ada arteri, kemudian ada kelenjar-kelenjarnya, dan ini dia gambaran skematiknya. Nah, untuk uterus sendiri merupakan organ yang bentuknya seperti pir, kemudian dengan dinding otot yang tebal, kemudian bagian terdiri dari beberapa dari bagian, yaitu yang pertama badannya sendiri ataupun korpusnya, kemudian ada yang kedua yaitu fundus gitu, yaitu bagian yang melengkung. Nah, uterus itu sendiri akan menyempit di ismus dan berakhir dengan suatu struktur di bawah yang disebut dengan serviks gitu. Nah, untuk dinding uterus itu sendiri terbagi menjadi sebenarnya 3 lapisan, yaitu yang pertama ada perimetrium, kemudian ada myometrium, sama endometrium. Nah, untuk perimetrium itu sendiri lapisan jaringan ikat luar yang bersambung dengan ligamen. Nah, yang berupa lapisan adventitia di sejumlah area. Kemudian untuk myometrium itu sendiri, lapisan otot polos yang tebal yang memiliki banyak pembuluh darah. Jadi di myometrium ini banyak pembuluh darah, ya, banyak pembuluh darah. Kemudian di endometrium, lapisan yang dilapisi oleh epitel silinder selapis, gitu. Ini epitel silinder selapis. Nah, terus di endometrium itu ada beberapa lapisan, yaitu yang pertama itu ada lapisan basal, kemudian lapisan fungsional superficial, yang di sini pada saat pubertas hingga menopause, kelenjar hipofisis akan menghasilkan perubahan siklik kadar hormon ovarium yang akan menyebabkan si endometrium itu mengalami perubahan struktural. Nah, terdiri dari beberapa siklus, yaitu siklus Hyde. Yang pertama ada fase proliferatif, kemudian fase sekresi, dan juga fase haid gitu. Bisa dilihat dari lapisannya. Kemudian lanjutkan, ini tadi regenerasi endometrium atau uterus. Kemudian yang selanjutnya ada plasenta. Jadi plasenta itu adalah organ yang melaksanakan fungsi penting, yaitu pertukaran berbagai bahan antara sirkulasi dari ibu dan janin selama masa kehamilan gitu. Nah, plasenta itu terdiri dari dua bagian, yaitu fetal dan juga maternal. Bagian fetal dan juga maternal. Nah, bagian fetal placenta terdiri dari filus chorialis. Filus chorialis. Ini filus chorialis. Kemudian filus chorialis, setiap filus chorialis itu akan dikelilingi oleh epitel trofoblast yang terdiri dari lapisan luar syncytio trofoblast yang berwarna gelap dan lapisan dalam cytotrofoblast yang berwarna lebih terang. Kemudian bagian dari maternal akan ditandai dengan decidua basalis. Decidua basalis. Oke, kemudian decidua basalis akan mengandung sel decidua dan stroma jaringan ikat. Nah, decidua basalis juga mengandung bagian basal dari kelenjar uterus itu sendiri. Oke. Jadi tadi di bagian fetal itu ada filus chorialis,
yang dalamnya ada sitotrofoblast dan juga sinsitotrofoblast. Kemudian di bagian maternal ada desi2 basalis dan juga ruang antar filus. Oke. Ini gambarannya, ini tadi sel desi2, ruang desi2 di yang bagian maternal tadi, di bagian plasentanya. Oke, kemudian vagina. Nah, untuk vagina itu sendiri, dinding vagina itu tidak ada kelenjar. Tetapi dinding vagina ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang pertama lapisan mukosa, ini mukosa, kemudian lapisan muscularis, bagian otot, sama lapisan adventitia gitu. Nah, lapisan mukosa terdiri atas epitel gepeng berlapis tanpa keratin. Nih, kemudian lapisan muscularis terdiri dari berkas serat otot polos yang berjalan dalam berbagai arah, serta lapisan adventisia terdiri atas pembuluh darah dan juga saraf. Boleh dilihat, terdiri di sini ada plika mucosa yang dia nanti akan dilapisi oleh epitel gepeng berlapis. Kemudian di sini ada nodulus lymphoideus, kelenjar limfoidnya. Kemudian ada berkas otot. Di sini ada 3 berkas otot longitudinal, kemudian berkas otot transversal, serta ada lapisan adventitia tadi yang terdiri dari yang diisi dengan pembuluh darah gitu. Ini bagian gambaran histologisnya. Kita lanjutkan dengan glandula mamae. Nah, untuk glandula mamae ini sendiri pada wanita dewasa yang tidak hamil, glandula mamae ini ataupun kelenjar mamae ini terdiri atas beberapa lobus yang dipisahkan oleh jaringan ikat interlobal yang agak padat. Nah, masing-masing lobus itu akan dibagi menjadi lobulus. Jadi lobus akan dibagi menjadi lobulus. Kemudian antara satu lobulus dengan lobulus lain akan dipisahkan jaringan ikat interlobular. Selanjutnya masing-masing lobulus terdiri atas ductus intralobularis dan ductus interlobularis. Nah, ductus di dalam setiap lobulus dikelilingi oleh jaringan ikat intralobar. Nah, kemudian kelenjar mama dalam masa kehamilan akan mengalami perubahan. Ductus intralobularis mengalami proliferasi besar dan berdiferensiasi menjadi alveolus. Nah, pada tahap ini, sebagian besar alveolus kosong dan sulit dibedakan dari ductus intralobularis yang kecil. Nah, pada gambar ini juga dapat dilihat ductus lactiferus yang mengumpulkan produk sekretorik dari lobus dan menyalurkannya ke puting ataupun puting dari si glandula mamae itu. Nah, kemudian glandula mamae dalam keadaan laktasi memperlihatkan alveolus yang berukuran besar dan teregang berisi sekret dan juga vakula. Nah, selama menyusui gambaran histologis dari si alveola ini bervariasi gitu. Tidak semua alveolus memperlihatkan aktivitas sekretorik gitu. Oke, selanjutnya. Oke. Kemudian nanti mungkin saya akan saya izin lanjutkan untuk bagian yang kemudian izin untuk melanjutkan pada bagian mata dan juga telinga. Baik untuk mata sendiri itu terdiri dari beberapa bagian. Nah, untuk bola mata itu sendiri dibungkus ataupun terbungkus oleh 3 lapisan, yaitu yang pertama lapisan fibrosa, kemudian ada lapisan tengah, yaitu lapisan vaskularnya ataupun yang menginervasinya nanti terdiri dari koroid, kemudian badan siliaris dan juga iris, kemudian lapisan yang terdalam yaitu retina. Nanti ada lapisan fibrosa luar, kornea dan juga sklera, dan terdiri dari kornea dan juga sklera, kemudian
di lapisan tengah ada koroid, kemudian ada badan siliaris dan juga ada iris dan juga lapisan dalam yaitu retina. Nah, oke. Kemudian selanjutnya kita lanjut dengan anterior chamber ataupun chamber depan. Bilik mata anterior adalah ruang yang terletak di antara kornea, iris, dan juga lensa. Jadi untuk anterior chamber ini sendiri terletak di antara kornea, iris, dan juga lensa. Nah, kemudian ada juga bilik mata posterior. Nah, bilik mata posterior adalah ruang kecil antara iris dan juga processus ciliaris. Nih, processus ciliaris ini posterior. Kemudian ada corpus vitreum, yaitu ruang posterior yang lebih besar dan terletak di belakang lensa dan serat zonula dan dikelilingi oleh retina. Seperti itu. Oke, kemudian, jom kita lanjutkan, yaitu untuk sklera. Nah, sklera kalau kita lihat di sini, untuk epitelnya sendiri adalah epitel pipis berlapis tanpa keratin. Kemudian bagian-bagiannya ada episklera, kemudian ada stroma, kemudian ada suprachoroid lamina, lamina suprachoroid, dan juga melanosit. Nah, untuk sklera sendiri adalah lapisan fibrosa luar bola mata yang melindungi struktur internal yang lebih halus dan menyediakan tempat untuk insersi otot bola mata. Nah, kemudian kita lanjutkan terlebih dahulu. Di sini ada kornea. Di sini dari kornea ada fibroblast, kemudian ada serat kolagen, kemudian ada endotel pipih berlapis sampai kuboid gitu. Nah, untuk kornea itu sendiri, lapisan yang terdapat pada 1/6 bola mata, 1/6 anterior bola mata gitu. Berbeda dengan sklera tadi, kornea ini tidak berwarna ataupun sebenarnya transparan. Nah, tidak berwarna transparan, kemudian dan 10-nya avaskular, ataupun tidak divaskularisasi gitu. Potongan melintang kornea memperlihatkan bahwa struktur ini terdiri atas 5 lapisan, yaitu yang pertama epitel, seperti tadi, kemudian ada membrana limitas anterior atau membran Bowman, kemudian yang ketiga ada stroma yang tebal, kemudian ada membrana limitas posterior atau membran Descemen, kemudian yang terakhir ada endotel yang terdiri dari epitel gepeng selapis gitu. Kemudian nih badan siliaris ataupun disebut dengan limbus itu ya. Wah, izin untuk mengulang. Jadi badan siliaris itu di badan siliaris ini terdapat beberapa struktur penting. Yang pertama musculus ciliaris yang terdiri dari kelompok serat otot polos. Ini musculus ciliaris yang terdiri dari otot polos. Kemudian kontraksi dari musculus ciliaris ini sendiri akan berperan penting dalam akomodasi dari lensa mata. Kemudian ada processus ciliaris, ini ada processus ciliaris yang dia akan dilapisi oleh epitel silindris berlapis. Kemudian ada zonula zini, ini zonular fibers, itu akan menghubungkan, makanya dia ini sebenarnya disebut nama lainnya ligamentum suspensorium dari lentis itu, ligamentum suspensorium lentis. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah lensa. Oke, untuk lensa itu sendiri merupakan struktur bikonkav yang transparan dan terletak tepat di bawah iris. Nah, yang lensa ini sendiri digunakan untuk memfokuskan cahaya pada retina. Nah, untuk bagian-bagiannya sendiri tadi suspensorium ligamen suspensorium yang tadi itu zonuli zini tadi, kemudian ada lensa kapsul lensa, kemudian ada epitelnya sendiri, kemudian ada serat dari lensanya itu sendiri. Nah, ini untuk membahas yaitu yang pertama dari kapsul lensa, lensa dibungkus oleh suatu kapsul yang tebal yang terdiri dari proteoglikan dan kolagen yang tipe keempat. Kolagen tipe keempat, kemudian ada epitel lensa subkapsular terdiri atas lapis sel epitel kuboid yang hanya terdapat pada permukaan anterior. Kemudian ada serat lensa. Nah, untuk serat lensa ini tersusun memanjang dan tampak sebagai struktur tipis dan gepeng.
Nah, untuk seratnya sendiri ada serat berdiferensiasi dan juga serat yang matur gitu. Oke. Oke, yang selanjutnya retina. Nah, retina itu sendiri merupakan struktur yang mengandung fotoreseptor ataupun dia reseptor terhadap cahaya gitu yang berperan penting dalam proses penglihatan. Nah, 3/4 posterior retina adalah regio ataupun bagian yang fotosensitif. Nah, di sini dia terdiri atas 10 lapisan. Yang pertama, di sini internal limiting membran, nerve fiber layer, ganglion cell layer, inner plexiform layer, inner nuclear, outer plexiform layer, outer nuclear layer, layer rods and cones, retinal pigment, epithelium, dan juga choroid. Nah, untuk ini sel batang dan juga sel kerucut. Untuk sel kerucut ini sendiri dia bagian ataupun lapisan yang peka terhadap cahaya gitu. Jadinya untuk sel kerucut ini sendiri dia sensitif terhadap warna gitu. Kemudian rods ini gelap, maka dia peka terhadap yang cahaya gitu ataupun yang terang gitu. Untuk warna itu cons dan juga gelap untuk keterangan gitu. Oke, selanjutnya ada palpebra. Untuk palpebra ini sendiri, dia palpebra ini sendiri fungsinya itu sendiri untuk melindungi bola mata serta mengeluarkan sekresi kelenjar yang membentuk lapisan air mata di depan kornea. Nah, si palpebra ini sendiri terdiri beberapa sisi, yaitu yang pertama ada sisi eksternal, yaitu kulit tipis, dan juga sisi internal, yaitu konjungtiva dari palpebra itu sendiri. Nah, untuk sisi eksternal itu terdiri dari epidermis yang merupakan epitel gepeng berlapis dengan papila. Epitel gepeng berlapis dengan papila, kemudian ada dermisnya sendiri, yaitu ada folikel rambut dan juga kelenjar sebasea serta kelenjar keringat. Nah, kemudian di sisi internalnya itu sendiri, sisi internal itu konjungtiva palpebra tadi, permukaannya dilapisi oleh epitel silindris rendah berlapis dan sedikit sel goblet. Kemudian ada lamina propria yang terdiri dari serat elastik dan juga kolagen, serta terdapat tarsus yang merupakan lempeng jaringan ikat yang mengandung kelenjar meibom. Gitu. Nah, di palpebra ini sendiri ada 3 otot yang merupakan rangkaian pada kelopak mata. Yang pertama otot orbicularis oculi, kemudian otot rangka ciliaris, riolan atau otot tarsus superior yang terletak di kelopak mata atas. Gitu. Ini gambarannya. Tadi kalau kita bagian ada tarsus, ada ciliar dan juga lainnya. Ini perbesaran 4 kali, perbesaran 10 kali. Dia mungkin menunjukkan ada folikel rambut, kemudian ada sel-sel adiposa, sel lemak, kemudian dari sini ada jaringan limfonya, gitu. Oke, kemudian kita lanjutkan ke yang selanjutnya itu glandula lacrimalis ataupun kelenjar air mata. Nah, di glandula lacrimalis ini sendiri dia menghasilkan cairan secara kontinu untuk lapisan air mata yang menyebabkan dia ini fungsinya untuk melumasi kornea dan juga konjungtiva serta menyuplai oksigen ke sel epitel yang ada di kornea. Nah, cairan air mata juga mengandung berbagai metabolit, elektrolit, dan juga protein gitu. Nah, struktur histologi dari kelenjar lakrimar ini terdiri dari beberapa lobus. Lobus yang terbagi menjadi lobulus-lobulus oleh sekat jaringan ikat yang mengandung serat saraf seperti itu, yang mengandung serat saraf. Kemudian ada asinus tubulo-alveolar. Nah, asinus tubulo-alveolar ini dikelilingi oleh myoepitel seperti itu. Kemudian ada di antara asinus tubulo-alveolar ada ductus excretorius interlobulus kecil yang dilapisi oleh epitel kuboid dan juga silindris lapis. Kemudian ada ductus excretorius interlobularis yang ukurannya lebih besar gitu. Oke, ini tahu tampilan dari sel asinarnya tadi.
sel asinus tubul alveolar. Oke, kita lanjutkan kepada telinga. Jadi untuk telinga sendiri dibagi menjadi beberapa bagian ya, telinga luar, telinga tengah, dan juga telinga dalam. Telinga luar itu ya dari atas auricula sampai membran timpani gitu, bagian depan membran timpani. Kemudian telinga tengah dari membran timpani sampai ke telinga dalam, yaitu aparatus vestibularis gitu, yang berfungsi untuk pendengaran gitu. Oke, di sini ada organon vestibulococlear. Sebelumnya izin untuk telinga dalam itu sendiri terdiri dari labirin tulang dan juga labirin membranosa gitu. Untuk labirin tulang terdiri atas vestibulum, cochlea, dan juga ductus semicircularis. Vestibulum yaitu ruangan yang di dalamnya terdapat utriculus dan juga sacculus yang merupakan bagian dari labirin membranosa. Kemudian untuk cochlea itu sendiri bentuknya seperti rumah siput yang terletak anteromedial terhadap vestibulum. Kemudian ada ductus semicircularis yang muncul dari vestibulum yang pangkalnya akan melebar dan membentuk ampula gitu. Kemudian ada labirin membranosa. Labirin membranosa ini merupakan isi dari labirin tulang yang terdiri atas ductus cochlearis, kemudian ada utriculus, sacculus, ampula, ductus semicircularis gitu. Nah, ductus cochlearis itu terletak di dalam cochlea, utriculus dan juga sacculus terletak di dalam vestibulum tadi, dan juga ampula ductus semicircularis itu yang mengisi ampula dari kanalis semicircularis seperti itu. Oke, selanjutnya di cochlea ada ductus vestibularis, ductus cochlearis, dan juga ductus tympanicus. Jadi kalau kita lihat di telinga dalam ini, kita lihat struktur yang ada, struktur histologisnya itu sendiri kita lihat. Yang pertama tadi di sini ada ductusnya ya, mulai dari skala vestibuli, skala media, dan juga skala timpani. Ductus vestibularis, ductus cochlearis, dan juga ductus tympani. Kemudian ada membrana vestibularis. Kemudian di sini ada saraf koklearnya sendiri. Kemudian ada neuron bipolar. Kemudian ada ligamentum spirale. Nah, oke. Di sini pembagiannya ada labirin bertulang dari koklea, ada modulus sama labirin bertulang koklea. Baik. Ini organon vestibulococlearis sama aja membran vestibularis. Kemudian ada ductus cochlearis yang merupakan skala media. Oke, kemudian ada ini limbus spiralis, ada organon corti. Oke, ini tadi kembali dari ganglion spirale, kemudian ada organ corti, skala media, skala vestibuli, dan juga ada membrana vestibularis. Baik, baik kalau mungkin izin dokter seperti itu dari saya. Kalau ada kesalahan dalam penggunaan kata mohon maaf, dan juga terima kasih banyak dokter.